Penghargaan hebat untuk kita semua. Balai Waluya Penyadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Balai Waluya Pengadaan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih di kalangan pelaku pengadaan, yaitu e-purchasing mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, untuk itu telah hadir narasumber kami, Bapak Wicahya Prastiadi, yang saat ini menjabat sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. Pak Cahya, apa kabar? Baik, udah. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber pada hari ini. Nah, Pak Cahya, seperti yang kita tahu nih, sekarang kan digitalisasi pengadaan itu merupakan hal yang mutlak ya. Ya. Nah, terus sekarang tuh e-purchasing ada 2 metode nih. Yang satu itu toko daring dan yang satu e-katalog. Nah, apalagi sekarang nih toko daring itu sudah bergabung dengan Inaprok. Ya, betul. Nah, berarti saat ini sudah lengkap ya Pak ya. Nah, berarti di episode kali ini kita akan membahas mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, Pak, emang benar ya sekarang seluruh transaksi itu pekerjaan konstruksi yang melalui katalog elektronik diwajibkan menggunakan metode mini kompetisi? Ya, betul Bu Devi. Sebelumnya, nih terima kasih nih ya. Saya udah diundang di podcast kali ini dengan bahasan mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Jadi memang benar Bu Devi kan itu tahun kemarin kita sudah menggunakan versi 5 dan per tanggal 31 Juli ya untuk pekerjaan konstruksi itu sudah selesai. Kemudian kita menggunakan versi 6 yang mana versi 6 itu terus menerus berkembang ya. Bagus sebenarnya aplikasi ini, hanya kita mesti tahu penanganannya dengan benar sih sebenarnya. Kita tahu ya bahwa katalog itu adalah salah satu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi, dan harga barang jasa dari berbagai penyedia. Nah, yang tadi Bu Devi bilang bahwa baru-baru ini sudah bergabung ya toko daring itu ke Inaprok kan gitu. Jadi sudah dalam satu interface gitu loh, dalam katalog elektronik gitu sudah ada katalognya, terus kemudian ada toko daringnya gitu loh. Nah, buat teman-teman nih yang masih belum mendaftar ulang untuk toko daring yang biasanya menggunakan toko daring ya tinggal daftar ulang aja tuh seperti itu. Jadi enak sekarang gitu loh, tinggal satu klik aja udah langsung bisa kita nyambung ke aplikasi toko daring seperti itu. Kita juga tahu sebelum masuk ke pekerjaan konstruksi di Inaprok itu untuk yang katalog sudah ada barang digital, terus jasa yang mana di dalamnya juga ada beberapa kategori ya. Seperti itu ya. Kalau untuk yang pekerjaan konstruksi itu masuk ke jasa ya seperti itu. Nah, teman-teman ingat ya, untuk awal kalau memilih pekerjaan konstruksi itu jangan terbalik di barang. Misalnya ada teman-teman penyedia yang mungkin ya KBLI-nya mereka tidak memiliki, terus kemudian dia taruh di barang. Jangan salah, itu kalau menurut saya itu nggak boleh. Memang nggak boleh seperti itu. Karena apa? Nanti kalau misalnya diteruskan kemudian ditransaksikan gitu loh, harusnya pekerjaan konstruksi tetapi ngambil itemnya di barang seperti itu, nanti akan bermasalah di belakang gitu kan. Pajaknya akan berbeda seperti itu. Intinya sih sebenarnya tata cara pembayarannya nanti berbeda. Untuk pekerjaan konstruksi kan seperti yang Bu Devi bilang tadi, pekerjaan konstruksi itu tidak ada lagi negosiasi di versi 6 ini. Dan itu nggak kayak di versi 5. Jadi di versi 6 pekerjaan konstruksi itu khusus mini kompetisi seperti itu. Jadi tidak ada lagi negosiasi. Pertanyaan Bu Devi mengenai kenapa sih pekerjaan konstruksi itu wajib menggunakan metode mini kompetisi.
Kalau saya lebih banyak untungnya sebenarnya bagi PPK gitu loh atau PP yang atau nantinya Pogja daripada kita menggunakan negosiasi. Pertama, apabila ini menurut saya ya gitu loh. Apabila kita pakai negosiasi kita perlu preferensi harga yang banyak. PPK atau PP atau Pogja juga harus memiliki survei ya gitu, survei yang sangat luas, yang mana juga itu menurut saya kadang-kadang juga sampai mana batasannya seperti itu kan gitu, karena kan harga itu sangat fluktuatif ya kalau menurut saya. Tapi pada saat kita menggunakan mini kompetisi yang mana harga itu bersaing seperti itu, memang belum tentu juga itu harga itu yang termurah kan gitu. Tetapi teman-teman penyedia itu akan terundang seluruhnya berdasarkan KBLI yang mereka miliki gitu kan untuk melakukan penawaran. Nah di situ penyedia akan menghitung, melihat seperti apa gitu kan kebutuhan spesifikasi yang telah disampaikan oleh PPK atau PP gitu kan atau Pogja gitu kan. Kemudian baru mereka menawar. Kalau misalnya nggak menawar ya nggak ada masalah seperti itu. Nah itulah kenapa mungkin sebenarnya menurut saya mini kompetisi itu lebih cocok ya mungkin dan banyak juga kejadian-kejadian Pemda-Pemda juga yang tertangkap gitu loh seperti itu. Ya auzubillahi min dzalik ya kalau misalnya ini. Mudah-mudahan teman-teman PPK juga lebih merasakan manfaatnya kalau menurut saya sih dalam menggunakan metode mini kompetisi Bu seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya ya. Kalau secara aturan kalau melihat dari Perpres 46 di pasal 38 ayat 2 memang e-purchasing pasal 38 itu kan e-purchasing di urutan pertama ya, selain pengadaan langsung, terus kemudian penunjukan langsung, tender cepat atau tender gitu loh seperti itu. Nah di ayat 2-nya apabila memang kategorinya sudah terdapat dalam katalog, makanya kita wajib menggunakan katalog elektronik gitu seperti itu. Nah ini disambut lagi khusus untuk pekerjaan konstruksi wajib menggunakan metode mini kompetisi gitu. Jadi nggak ada lagi tuh negosiasi seperti itu di katalog konstruksi versi 6 ini. Itu mungkin Bu Devi. Nah, berarti intinya manfaat yang kita dapatkan lebih banyak ya dengan menggunakan mini kompetisi itu sendiri. Gitu. Nah terus Pak, dari teman-teman tuh banyak pertanyaan sekarang. Berdasarkan pengalaman Bapak nih di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, gimana sih Pak peran PP dan PPK dalam menyiapkan pekerjaan konstruksi dan bagaimana menyiapkannya itu agar tetap ideal dan sesuai dengan ketentuan yang ada? Iya, gini Bu Devi, secara ini dulu ya kita lihat dulu nih definisinya ya gitu. Kalau untuk negosiasi itu kan dilakukan berdasarkan harga satuan tayang kan gitu, biaya pengiriman seperti itu dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan mini kompetisi itu dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia memiliki produk. Yang satu lagi mini kompetitif katalog itu masih dalam pengembangan ya dan masih belum terkonsentrasi di situ, jadi masih menggunakan negosiasi harga atau mini kompetisi. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwa sekarang itu tadi juga sudah disampaikan bahwa pekerjaan konstruksi menggunakan mini kompetisi seperti itu. Di mini kompetisi juga ada 2 ya, gitu kan. Mini kompetisi itemized, non itemized. Terus mini kompetisi konstruksi yang dimana wajib ya berdasarkan surat edaran LKPP yang tanggal 29 Agustus kemarin. Untuk mini kompetisi konstruksi ini kita menggunakan non itemized, begitu, dimana penyedia itu
menyampaikan penawaran untuk seluruh gitu kan produk yang yang diminta oleh yang ditawarkan oleh PPK seperti itu. Oh ya, baik, saya terangin dulu sebentar mengenai yang non itemized. Jadi yang non itemized itu beberapa produk, item produk yang dibutuhkan oleh PPK, kemudian penawarannya hanya satu penawar dan kemudian satu pemenang. Istilahnya jadi satu penyedia untuk seluruh kan gitu produk yang dibutuhkan oleh PPK. Seperti itu. Itu untuk non itemized. Yang non itemized itu berlaku juga di pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu sudah pasti satu penawaran untuk satu pemenang lah, seperti itu. Jadi berapapun itu item pekerjaannya, penyedia tersebut akan melakukan penawaran untuk seluruh produk item pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, untuk tahapan di mini kompetisi konstruksi itu, pertama itu dilakukan kita identifikasi terlebih dahulu, Bu, seperti itu. Kita tahu mana saja sih item-item apa saja sih yang dibutuhkan oleh PPK, yang sudah pasti kalau untuk pekerjaan konstruksi kan dibantu oleh perencana ya kayak gitu. Dan produk produk DED dari perencana ini yang sebenarnya sangat-sangat menentukan apakah dalam katalog pekerjaan konstruksi itu memang seluruhnya produknya tersedia. Nah, jadi si penyedia perencana itu harus membantu PPK dalam hal item produknya itu harus sesuai dengan master product. Kalau misalnya teman-teman PPK atau penyedia ya melihat dalam Inaprok itu kan seluruhnya sudah ada ya. Apalagi kalau misalnya dalam dokumen pengumuman misalnya dilihat itu di situ sudah tertera link untuk master product. Nah, dalam master product itu nanti teman-teman bisa melihat item pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, produk DED yang dihasilkan oleh perencana itu seluruhnya harus sesuai dengan master produk tersebut. Kalau misalnya di luar kan gitu, gimana kalau misalnya itu di luar? Pertama, kalau misalnya memang bisa harus harus tetap dilaksanakan, PPK harus mengusulkan item yang tidak ada dalam master product itu ke PUPR, seperti itu. Nanti di dalam dokumen pengumuman tersebut itu ada tata caranya seperti itu. Nah, gimana Pak kalau misalnya ternyata nggak ada di dalam master product, gitu kan? Kita lihat dulu gitu loh, seperti itu dalam master product. Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya item pekerjaan tersebut, atau bisa saja perencana itu membuat item pekerjaan yang sebenarnya dalam master product itu sudah ada, hanya namanya berbeda. Nah itu, maka dari itu PPK itu wajib untuk menelaah kembali sebenarnya hasil dari perencana ya. Karena kalau misalnya memang di luar hal itu, ya itu ada kesulitan lah seperti itu. Nah itu makanya setelah identifikasi kebutuhan, cek ketersediaan, nah baru kita masuk ke persiapan mini kompetisi kan gitu. Nanti di situ ada dokumen mini kompetisinya, terus kemudian ada gambar, ada RKS-nya ya, itu ada metode pelaksanaan pekerjaan, ada rancangan kontrak, SSKK dan SSUK. Setelah itu apa lagi kan gitu? Setelah itu pembuatan paket. Nah ini dalam tahapan mini kompetisi ini pembuatan paket itu sangat krusial ya, karena kalau misalnya salah sedikit itu bisa berbeda nih kan gitu. Di mana karena
Karena apa berbeda? Penyedia yang melakukan penawaran juga akan mengikuti apa yang sudah ditampilkan oleh PPK gitu atau PP yang menyampaikan di ini. Dan waktunya pun 3 hari kan gitu, 3 hari kerja. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sudah selesai dalam hal kita memasukkan semua item pekerjaan, kemudian kita menayangkan, hitungan itu 24 jam ya. Jadi besoknya kalau misalnya ini sekarang hari Senin misalnya, jadi hitungannya pertama hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis kan gitu. Dan itu ditentukan jamnya nanti di sana. Nanti ada, mungkin nanti bisa menampilkan slide ya. Setelah kita tayang 3 hari, baru kita penutupan penawaran di hari ketiganya dan kita melakukan evaluasi penawaran kan gitu. Evaluasinya ada jaminan penawaran kalau ada, terus kemudian SKP, dokumen kualifikasi, dokumen teknis, dokumen RKK ya seperti itu, dan harga seperti itu. Setelah itu penetapan pemenang. Jadi sebenarnya cukup singkat, hanya yang membutuhkan itu adalah pada saat persiapan. Persiapan apakah semua item pekerjaan itu tersedia dalam master product ya, ASP yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Itu mungkin tahapannya dulu mungkin dari sisi persiapan ya. Itu mungkin Bu Devi. Dari yang Bapak jelasin nih Pak, prosesnya kan cukup panjang ini Pak ya? Ya, lumayan cukup panjang. Nah, apa aja sih Pak kendala-kendala yang biasa dihadapi perangkat daerah? Di step mana yang biasanya paling bermasalah, dan bisa dikasih contoh Pak permasalahannya apa, dan bagaimana upaya Biro PPJ sebagai leading sektor untuk membantu perangkat daerah? Itu harus jelasin dari awal ya, begitu ya. Waduh. Devi ya. Contoh ada contoh ya nanti mungkin dari podcast ini bisa memperlihatkan ya gimana sih kita mau ngecek apa ketersediaan produknya di mana gitu kan gitu. Kan tadi di awal sekilas saya bilang bahwa teman-teman penyedia atau kalau misalnya di Inaprok itu panduan pembeli atau panduan penyedia, nah gitu ya. Di panduan penyedia itu teman-teman bisa melihat di dokumen pengumuman penayangan produk. Nanti di situ ada beberapa kategori. Nah nanti tinggal di download saja, gitu kan. Misalnya item pekerjaannya itu ada di kategori bidang cipta karya, gitu. Nanti tinggal dilihat saja. Kalau misalnya memang itu ada itemnya masuk tersebut, nanti tinggal di download. Nanti dari situ ada KBLI misalnya yang yang diminta dalam contohnya misalnya di kategori tingkat 3 misalnya di kategori konstruksi bina marga misalnya kan gitu. Nah itu kategori tingkat 3 selokan dan saluran air misalnya seperti itu. Nanti KBLI-nya atau jangan itu deh, pasangan batu dengan mortar misalnya gitulah. Nah, nanti kan ada kategorinya apa, KBLI-nya itu kan 42101 atau 42102. Nah seperti itu. Nanti teman-teman yang memiliki KBLI tersebut itu bisa melakukan penawaran. Nah dari situ kalau misalnya teman-teman penyedia itu sudah mengetahui KBLI yang ada, pada saat teman-teman membuat produk itu jangan khawatir, teman-teman akan terundang seperti itu, akan terundang secara sistem dan secara otomatis nanti akan terlihat, dan tinggal keputusan dari teman-teman penyedia saja apakah akan melakukan penawaran atau tidak. Nah, yang kedua adalah yang jadi masalah adalah dokumen kompetisi. Dokumen kompetisi memang secara keputusan dari LKPP itu memang belum mengeluarkan ya. Tidak seperti tender yang mana teman-teman LKPP sudah mengeluarkan gitu kan contoh dokumen
model dokumen kompetisinya seperti itu. Permasalahan itu mungkin ditimbulkan karena teman-teman PPK atau penyedia mungkin ya belum mengetahui secara dalam atau masih mencoba-coba seperti itu dalam hal proses pemilihan di katalog elektronik. Tadi sempat saya sampaikan bahwa permasalahan yang terjadi itu salah satunya ya dalam dokumen mini kompetisi kan gitu. Kita tahu juga untuk mini kompetisi konstruksi itu sudah ada keputusan Kepala LKPP nomor 96 tahun 2025 ya. Nah, di situ kisi-kisinya sudah jelas kan gitu. Harus ada ini, harus ada itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya dokumen kompetisi yang secara lengkap, mereka belum mengeluarkan gitu loh secara ini. Tidak seperti dalam tender ya. Model dokumen kompetisinya itu kan secara lengkap mereka sampaikan seperti itu. Termasuk rancangan kontraknya, SSKK, SSUK kan gitu. Untuk yang di dokumen kompetisi, untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi di katalog versi 6 ini masih belum ada yang dikeluarkan itu oleh LKPP. Yang sudah mengeluarkan itu adalah teman-teman dari PUPR, dari Kementerian PUPR, yang mana mungkin bisa kita sadur lah ya, kita acu, kita ini ya. Tapi tetap PPK harus membaca terlebih dahulu seperti itu, karena hanya acuan saja ya sebenarnya itu. Jadi itu tidak resmi juga untuk teman-teman pemerintah daerah, karena dalam lampiran surat kalau saya lihat di Dirjen Bina Marga atau Bina Konstruksi gitu ya, itu khusus untuk di lingkup mereka seperti itu. Nah, kita mungkin bisa menyadur lah ya seperti itu, tapi tolong baca terlebih dahulu. Mungkin ada yang perbedaan-perbedaan gitu loh, dan itu harus disesuaikan dengan yang ada di pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu dokumen mini kompetisi kan gitu, permasalahan tadi kan kita kalau ngomongin permasalahan juga kita harus menjelaskan nih gimana tata caranya kita membuat kompetisi konstruksi ya seperti itu, dari mulai RUP kan kita harus menyiapkan judul kompetisinya kan gitu, kita juga harus biasanya pemerintah Pemda di kita nih Provinsi Jawa Barat itu antara RUP, nama, terus judul kompetisi sama DPA itu harus harus dikomunikasikan ya, jangan sampai nanti beda-beda. Khawatirnya nanti pas di ujung nggak bisa kebayar kan gitu. Dan itu pernah terjadi tuh seperti itu. Terus kemudian jadwal kompetisi seperti itu dari mulai tanggal penawaran kan gitu. Dan di katalog versi 6 itu kita bisa menyimpan terlebih dahulu nih kalau misalnya ternyata item pekerjaannya banyak seperti itu dan waktu mungkin tidak terkejar atau masih perlu diskusi sebelumnya gitu kan, atau nyicil dulu item pekerjaan gitu loh, seperti itu. Itu bisa disimpan terlebih dahulu kan gitu. Nah, untuk detail pekerjaan di katalog versi 6 ini menurut saya sangat fleksibel ya. Untuk yang konstruksi itu bisa mengambil dari misalnya ada item pekerjaan Bina Marga, tetapi ada juga item pekerjaan yang cipta karya seperti itu. Ada sebagian mungkin di bidang umum kali ya seperti itu. Itu bisa diambil item pekerjaannya, termasuk kategori yang sistem manajemen keselamatan konstruksi itu terpisah. Jadi memang berbeda dengan yang ada di versi 5 ya. Tapi menurut saya ini sangat baik. Teman-teman penyedia gimana nih kalau misalnya ternyata ada perbedaan item pekerjaan, satu di Bina Marga, satu di Cipta Karya, satu di
bidang umum, satu lagi ada SMKK misalnya di sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jangan khawatir kan gitu. Penyedia hanya menyediakan KBLI kan gitu aja. Kalau misalnya ada KBLI yang memang semuanya dimiliki oleh teman-teman penyedia kan gitu, itu lebih baik seperti itu. Jadi KBLI yang masuk ke dalam konstruksi, maka dari itu teman-teman penyedia harus melihat dokumen pengumuman terlebih dahulu, akan bergerak di bidang mana. Misalnya bina marga sudah ada di dokumen pengumumannya sebenarnya itu. Nah, kalau misalnya sudah tahu kan gitu, teman-teman bisa melihat daftar produknya seperti apa. Jadi tinggal menyampaikan produk gitu kan, produk sesuai dengan HSP yang dikeluarkan oleh PUPR. Misalnya dan penamaannya pun harus sama kalau menurut saya kan gitu loh. Pemasangan 1 meter pemasangan 1 meter kaso baja ringan misalnya kan gitu, ada C75 tebal 0,75 mm misalnya itu. Dan itu harus sama penamaannya gitu loh teman-teman ya gitu. Jadi nggak beda. Jadi kan kalau di versi 5 macam-macam ya, ada apa. Padahal sebenarnya dalam ASP kategori penamaan item pekerjaannya itu seperti itu. Hanya 1 sebenarnya. Jadi kalau di versi 6 ini sudah lebih tertib. Penamaannya juga sudah disamakan seperti itu, jadi tinggal kita mau memilih yang mana saja gitu. Jadi nggak akan bingung teman-teman PPK ya dalam hal pemilihan item pekerjaannya itu. Nah, kita juga dalam pembuatan paket mini kompetisi, dalam hal pembayaran juga kita mesti tahu nih kan gitu, sekali bayar kah, termin kah, terus kemudiannya seperti itu harus tahu. Terus kemudian lokasinya, lokasi misalnya di mana nih lokasi pekerjaannya, terus penyelesaian pekerjaannya kapan. Nah, yang berbeda paket pekerjaan konstruksi ini dengan barang atau lainnya ya kan gitu. Yang di pekerjaan konstruksi ini bisa menyampaikan dokumen atau file-file ya, sedangkan untuk barang atau jasa lainnya itu tidak menyampaikan filenya seperti itu. Jadi yang berbedanya di pekerjaan konstruksi ini dapat menyampaikan, tapi memang terbatas dengan kapasitasnya. 1 kali menyampaikan itu hanya 10 mega. Nah, kalau misalnya kurang bisa menyampaikan lagi di dokumen lainnya gitu kan. Kurang lagi misalnya 10 mega gitu lah seperti itu. Itu bisa kita tambah dokumen lainnya gitu, tambah lagi. Pada saat penutupan penawaran gitu, teman-teman PPK itu tidak bisa melakukan evaluasi. Misalnya dia ingin 3 dulu saya evaluasi kan gitu, biar tahu kan, nggak bisa gitu loh. Di sistem itu harus 1 persatu gitu. Dimulai dari yang terendah kan gitu. Misalnya yang terendah misalnya kan gitu si A kan gitu kan. Itu harus dievaluasi terlebih dahulu kan gitu kan. Mana SKP-nya kan gitu. Lihat ini ya sesuai dengan dokumen ya, dokumen mini kompetisi yang diupload ya. Tata caranya ya seperti itu. Nah, itu nanti mereka harus melakukan evaluasi terlebih dulu sampai apakah si penyedia tersebut itu gugur kan gitu atau ditunjuk sebagai pemenang. Opsinya hanya itu saja gitu lah. Hanya 2. Kalau misalnya dia gugur ya, gagal misalnya tidak sesuai dengan misalnya spesifikasi atau persyaratan yang disampaikan oleh PPK seperti itu baru lanjut ke penyedia yang kedua kan gitu. Kalau misalnya opsinya kan tadi gugur atau ditunjuk sebagai pemenang. Kalau gugur lanjut ke kandidat berikutnya, kalau misalnya ditunjuk pemenang udah berhenti. Misalnya berhenti itu kita tidak akan melakukan evaluasi untuk penyedia berikutnya.
kan gitu. Jadi berhenti di situ. Jadi hanya nomor 1 saja. Kalau misalnya nomor 1 ya yang ditunjukkan. Kalau misalnya ditunjuk sebagai pemenang. Kalau misalnya ternyata nomor 1 gugur, pindah ke yang nomor 2, dievaluasi lagi, kan gitu. Gugur juga misalnya gitu, pindah lagi ke yang nomor 3. Begitu seterusnya. Gitu kan. Kalau misalnya kan gitu, misalnya ya, pada saat kita evaluasi penawaran, misalnya SKP-nya dihitung SKP kan gitu, terus kemudian evaluasi kualifikasi ya, terus kemudian evaluasi teknis kan gitu. Kualifikasi itu pemeriksaan terhadap NIB, sertifikat standar, SBU, terus kemudian evaluasi teknis itu metode pelaksanaan kalau misalnya memang dipersyaratkan, peralatan utama, personil manajerial, dokumen RKK misalnya kalau misalnya dipersyaratkan ya, misalnya itu. Dan kemudian evaluasi kewajaran harga kalau misalnya ternyata ada penawaran di bawah 80%, itu tetap ada evaluasi kewajaran harga. Nah, kalau misalnya ini semua sudah terevaluasi kan gitu, baru kalau misalnya ada yang gugur baru lanjut ke penyedia kedua seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata misalnya dari 9 penyedia yang melakukan penawaran, misalnya peringkat 1, 2, 3, 4 gugur, peringkat 5 jadikan pemenang nih, seperti itu. Nah, yang 6, 7, 8, 9-nya itu tidak terevaluasi gitu loh. Jadi tenang aja PPK gitu loh. Jadi tidak perlu was-was gitu loh. Tinggal mengevaluasi aja secara disesuaikan dengan dokumen mini kompetisinya. Jadi nanti penyedia pun akan yang misalnya gugur, yang penawarannya kalah atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak sesuai dengan persyaratan PPK-nya, itu akan terinformasikan bahwa dia itu gugur dengan alasan sesuai dengan yang disampaikan oleh PPK ya. Nah, dalam hal menyampaikan alasan pun PPK atau PP atau Pokja nantinya kalau misalnya sudah ada seharusnya detail ya, misalnya alasannya kenapa, tidak sesuainya dengan dokumen mini kompetisinya pasal berapa, seperti itu. Jadi enak seperti itu. Karena dalam mini kompetisi ini tidak ada waktu sanggah, seperti itu. Jadi teman-teman penyedia kalau misalnya gugur ya sudah gugur, maka dari itu harus tersampaikan alasannya dengan benar, seperti itu. Nah, setelah misalnya evaluasi kan gitu, maka PPK atau PP menetapkan calon pemenang ya, kan gitu. Setelah itu misalnya sudah menetapkan, terus penunjuk calon pemenang nih ya, si penyedia itu harus memberikan konfirmasi dalam waktu 3 hari kerja. Setelah itu kan itu. Nanti balik lagi ke PPK. PPK juga melakukan konfirmasi kembali seperti itu dalam hal SP ya nantinya kan itu. Nah, kejadiannya itu, permasalahannya itu, si penyedia sudah ditunjuk sebagai pemenang itu langsung diam secara sistem. Langsung dia offline-nya ngurusin SPJ apa gitu. Padahal tolong direspon terlebih dahulu gitu seperti itu. Karena kalau misalnya itu tidak direspon oleh penyedia, itu akan batal otomatis dan akan mengulang kembali seperti itu. Nah, itu yang jadi kendala banyak sekali sebenarnya itu. Jadi tidak melihat lagi kadang-kadang penyedia, aduh saya udah ditunjuk sebagai pemenang, alhamdulillahirabbil alamin. Udah seperti itu. Padahal ada terusannya kayak gitu. Nah, itu yang kendala-kendala memang yang saya bilang bahwa permasalahan itu terjadi karena teman-teman PPK atau teman-teman penyedia itu tidak mengetahui sebenarnya. Ya, mungkin mungkin karena penjelasan atau sosialisasinya yang kurang, atau mungkin mereka tidak mengetahui karena ada halangan. Jadi atau sebenarnya di YouTube juga atau di platform lainnya itu banyak sebenarnya kan itu. Mungkin belum mendapatkan update ya sebenarnya baik. Nah, itu harusnya sebagai PPK, Pak boleh nggak PPK memberitahu? Boleh kalau saya sih.
tolong kasih tahu Pak, tolong respon ini segera dalam waktu misalnya 3 hari kerja seperti itu. Nggak masalah kan itu. Nanti disangkanya orang udah ditetapkan sebagai pemenang itu, menurut saya tolong respon gitu loh seperti itu. Jadi harus dikonfirmasi seperti itu. Nanti hasil penetapan pemenang itu terumumkan dalam aplikasi katalog elektronik sebenarnya kan gitu. Jadi nanti PPK juga dapat melanjutkan tahapan prosedur lainnya ya, misalnya proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serah terima dan penilaian kinerja kan itu penyedia seperti itu ya. Mungkin itu Bu Devi mungkin secara detailnya ya, penjelasan dari mulai permasalahan saya jawab juga dari mulai tahapan proses pemilihan di katalog gitu kan, biar kita tahu ini permasalahannya apa aja nih kalau misalnya tidak menyelesaikan. Mungkin gitu ya Bu Devi. Berarti dari PPK sama penyedianya harus lebih aware ya Pak terhadap regulasi, terhadap ketentuan, harus terus update ilmu. Iya, betul. Jadi karena di sini juga tetap ya pengembangannya sekarang LKPP sudah terus-menerus nih berkembang sebenarnya. Nah, dari ini Pak tadi kan Bapak udah ngejelasin nih prosesnya sangat panjang. Nah, tapi kan dalam kenyataannya Pak, dalam prakteknya kita kan dituntut untuk tetap cepat mengerjakannya, namun tetap mengutamakan prinsip efektif dan efisien. Nah, gimana sih Pak caranya kita memitigasi resiko yang mungkin akan muncul ke depannya? Contohnya seperti ada human error, kayak salah ketik mungkin Pak. Nah, gimana cara kita memitigasi resikonya? Ya ini ya sebenarnya semua pekerjaan itu ada risiko lah ya. Tapi mitigasi risiko mungkin tetap harus kita ada juga ya. Jadi kita tetap harus potensi masalah ya. Potensi masalah kan kita tahu dulu nih kan gitu. Oh nanti jangan lupa ya item pekerjaan nih kita harus lihat dulu. Oh kita tahu ya item pekerjaan itu harus sesuai dengan master product. Master product itu ada di mana? Oh, ada di informasinya ada di dokumen pengumuman misalnya. Kalau misalnya kita nggak tahu, master product itu item pekerjaannya bisa kita lihat di mana? Kita lihat bisa di portal PUPR tentang HSP kan gitu. Itu sudah ada banyak sebenarnya. Jadi kenali dulu masalah-masalah yang ada seperti itu, jangan lupa nanti diinikan. Yang kedua mungkin dokumentasi kan gitu, itu penting. Capture, screenshot, catat, kertas kerja ada, perlu ada berita acara mungkin offline-nya ya, mungkin ada beberapa yang tidak melulu secara secara sistem gitu kan, ada juga mungkin kita bisa backup berita acara, misalnya berita acara klarifikasi mungkin pada saat kita PPK merasa ragu itu bisa silahkan gitu loh seperti itu. Terus kemudian kalau buat disclaimer juga mungkin pernyataan formal misalnya ada antisipasi untuk penyalahgunaan kewenangan atau kesalahan pihak lain seperti itu, dan juga tidak bohong kan gitu. Hindari cashback gitu kan, kalau misalnya ongkos ketik, ongkos apa kan gitu. Nah terus juga itu hilangkan gitu, karena memang tidak berbayar sebenarnya. Ya lanjut juga kalau menurut saya tidak sendirian gitu. Tidak sendirian tuh bukan harus berdua ya, bukan gitu. Maksudnya ini lebih ke ada istilahnya pada saat kita salah ketik, itu salah ketik tuh kan gitu. Jadi ada satu orang lagi yang menemani kita dalam hal misalnya, oh ini item ini memeriksa gitu. Oh ini ternyata tidak semua item pekerjaan itu masuk atau terupload. Nah itu kan bisa, kalau kita sendiri kadang-kadang suka terlewat ya kan gitu. Jadi kan tidak ada notifikasi ini menghitung misalnya semua item pekerjaan ada 50 item, ternyata baru ini kan 49 gitu kan, mungkin kita terlewat gitu ya. Kalau misalnya ada berdua atau ada banyak ngajak misalnya PPK juga mengajak tim teknisnya gitu kan untuk memeriksa, itu kan lebih baik gitu. Jadi tidak sendirian.
Yang terakhir adalah tadi udah disampaikan ya, tidak bohong dan hindari cashback. Satu lagi adalah menerapkan manajemen anti suap gitu kan. Jadi akan lebih baik kalau misalnya memang PPK juga, kalau misalnya memang tidak memiliki ISO seperti yang ini kan, ISO 37001 ya kalau nggak salah, penerapan tentang manajemen anti suap, ya mungkin dalam diri kita sendiri kan gitu, lebih ke self declare gitu ya, diri kita sendiri untuk menghindari hal tentang suap lah, seperti itu. Itu mungkin ada lebih banyak lagi ya, tapi menurut saya 6 item itu yang penting ya Bu Devi. Itu mungkin ya. Berarti mitigasi utama yang harus diutamakan adalah diri kita sendiri. Iya. Jangan betul. ambil apa yang tidak seharusnya diambil. Iya. Gitu. Oke Pak, dari semua materi yang Bapak sampaikan sudah sangat jelas ya Pak ya. Satu lagi nih Pak sebelum ditutup nih. Iya. Kita tahu ya Pak, di Perpres 46 Pokja sudah bisa melakukan proses pemilihan e-purchasing. Ada nggak sih Pak update atau info terbaru terkait dengan hal ini? Ya, ini di kesempatan kali ini juga saya menyampaikan sekarang ini teman-teman Pokja sudah terlihat ya bahwa semakin dekat Pokja itu akan mendapatkan peran ya, yang tadinya PPK sama PP saja. Di SPSE kemarin LKPP mengirimkan pengumuman bahwa di SPSE untuk di manajemen akses terus kemudian teman-teman memilih akses tersebut itu ada ketua Pokja dan anggota Pokja. Seperti itu sudah ada tuh, tinggal menunggu saja aturan turunannya nih, kayaknya sih tinggal menunggu hari ya, mungkin mudah-mudahan kalau misalnya nggak sampai akhir tahun mungkin di awal tahun gitu loh. Kalau saya sih inginnya mungkin di akhir tahun, jadi bisa mempelajari, jadi pada saat awal tahun kita melaksanakan proses, Pokja sudah bersiap ya dalam hal persiapan gitu kan. Jadi sudah pada saat PPK menyampaikan permohonan pemilihan e-purchasing melalui Pokja kan gitu, sesuai dengan aturan, kalau misalnya aturannya memang sudah keluar seperti itu Pokja sudah bersiap gitu kan, dari mulai ngupdate atau tata caranya seperti itu, bagaimana sih seperti itu. Nah mungkin kita juga perlu nih mengadakan podcast lagi nih kan seperti itu, untuk memberitahukan menurut saya prosesnya nggak akan jauh beda antara sama PPK gitu, hanya secara nanti prosesnya di perpindahan aja, memindahkan aja dari PPK ke Pokja gitu ya, selebihnya sama gitu. Proses evaluasinya hanya mungkin kan kalau PPK mungkin tidak mempunyai satu kapasitas dalam hal mengevaluasi pemilihan seperti yang sudah biasa kerjaannya mungkin ya di Pokja gitu loh, seperti itu. Kalau Pokja kan ini evaluasinya begini tinggal melihat gini. Kalau PPK kan mungkin tidak aware ya, mungkin akan lebih jeli lagi mungkin ya dalam hal proses mengevaluasinya atau dalam hal proses pemilihannya dengan Pokja ya gitu. Tapi ini hanya ininya saja ya, hanya pemberitahuan bahwa siap-siap saja nih, ternyata di SPSE sudah tertera nih kan gitu, manajemen akses untuk ketua dan anggota Pokja gitu, seperti itu. Itu aja Bu Devi. Ya berarti sekarang teman-teman Pokja harus udah siap-siap nih ya, Pak ya. Ya. Mungkin itu aja Bapak, terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi Sama-sama, narasumber pada hari ini. Terima kasih atas ilmunya. Semoga kedepannya pekerjaan konstruksi jadi lebih akuntabel, amin. Semoga bermanfaat dan menjadi lebih baik. Terakhir dong Pak, sebelum selesai, minta jabar istimewanya. Gimana nih jabar istimewa ya? Jabar istimewa. Sampai bertemu di podcast Balai Waluya episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balai Waluya Penyadap.